Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa Kisra yang selalu dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terhingga, terutama yaitu karunia atau nikmat kesehatan, sehingga pada saat ini kita telah sampai di Ramadan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan dengan tiada halangan suatu apapun. Maka dari itu marilah kita ungkapkan rasa syukur kita ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, uswah kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, mengantarkan kita, mengangkat derajat kita dari zaman yang penuh dengan kezaliman, yaitu zaman jahiliyah. Kita dihantarkan oleh Rasulullah menuju zaman yang penuh dengan tatanan hidup, terutama yaitu ajaran-ajaran agama Islam. Dan mudah-mudahan kita sebagai umat beliau akan selalu mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kisra yang dirahmati Allah, di sini saya akan menyampaikan tentang sebagaimana tadi ayat yang saya ungkapkan di atas, yaitu tentang muttaqin, tujuan puasa. Di antaranya adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar manusia itu bertakwa. Nah, bertakwa itu pada dasarnya apa? Bertakwa itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Oke, baik, saya akan membacakan yaitu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 ya. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pemirsa Kisra yang dirahmati Allah, kita terjemah bahwasanya alif lam mim yang tahu ini artinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus dzalikal kitabu la raiba fi, dzalika yaitu itu ya, Alkitabu yaitu maksudnya kitab. Kitab itu maksud yang dimaksud adalah Al-Quran. La raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya ya. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Nggak usah banyak bertanya atau mungkin benar tidaknya. Nah, Al-Quran itu sudah pasti karena ini adalah firman Allah. Hudal lil muttaqin, bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, namanya petunjuk tentunya ini harus kita gunakan sebagai pedoman hidup, harus diyakini dengan sepenuh hati, dan segala ucapan, perbuatan, tingkah laku maupun sisi-sisi kehidupan kita itu harusnya berpedoman dengan Al-Quran ya. Karena Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa ya.
Jadi segala ucapan, perbuatan, tingkah laku itu harus berpedoman kepada Al-Quran. Kita nggak usah galau, kita nggak usah susah, ya. Kita kembali saja ke Al-Quran, karena Al-Quran itu sudah mencakup segala aspek kehidupan. Maka dari itu kata Ustadz saya, Al-Quran itu jangan hanya dibaca, ya. Harus dipahami juga, kalau perlu dipraktekkan. Jadi Al-Quran itu dipraktekkan. Bagaimana cara mempraktekkan Al-Quran? Contoh seperti ini. Misalnya kalau kita dalam keadaan galau habis, kata anak muda itu, galau, susah, kita nggak usah curhat ke orang lain, ya, curhat kita kepada Al-Quran saja, yaitu mohon petunjuk kepada Allah, kemudian buka Al-Quran, pasti di situ Allah akan memberikan petunjuk melalui firman-firmannya. Nah, karena Al-Quran itu adalah mempunyai vibrasi atau getaran. Jadi nanti ada connect antara Al-Quran dengan yang kita baca dengan hati kita. Maka dari itu kita nggak usah galau, nggak usah curhat ke orang lain. Kita mempraktekkan Al-Quran seperti itu sebagai obat hati. Kemudian, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Selanjutnya, siapakah orang yang bertakwa yang dimaksud di sini? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Nah, siapa yang gaib itu? Nah, tentunya Allah adalah gaib. Terus kitab-kitab Allah gaib. Ya, meskipun ada wujudnya yaitu Al-Quran, tapi adanya ini kan gaib, turunnya itu kita kan kita bukan pada masanya, bukan pada masa kita turunnya Al-Quran, atau kitab-kitab sebelumnya itu juga gaib. Adanya surga gaib, juga neraka gaib, adanya kehidupan setelah kematian nanti atau adanya akhirat, hisab, mizan dan lain sebagainya, itu gaib. Tapi kita wajib mengimaninya. Kalau kita beriman kepada yang gaib seperti ini, kita adalah merupakan termasuk golongan orang yang muttaqin atau orang yang bertakwa. Untuk selanjutnya yaitu wayuqimunas shalah. Ciri-ciri orang yang bertakwa selanjutnya adalah wayuqimunas shalah, yang artinya yaitu mendirikan sholat. Tentunya dalam mendirikan sholat kita tidak hanya bisa sholat, hafal bacaannya seperti itu, tidak. Akan tetapi kita tahu atau mengerti tentang ketentuan-ketentuan sholat, rukun-rukunnya sholat. Apalagi kalau kita memahami makna dari intisari sholat itu sendiri. Contoh seperti ini. Kita pertama usolli, misalkan ya, kita usolli fardhu zuhri. Saya niat sholat zuhur wajib fardu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itu hati kita itu sudah kita konekkan dengan Allah. Kemudian kita langsung takbir Allahu Akbar dengan mengangkat tangan. Kalau di dunia kita kan, kalau mengangkat tangan, kalau kita ada polisi itu kan artinya pasrah, ya. Sudahlah, kita nyerah. Maka dari itu seperti itu juga, kita kepada Allah nyerah. Semua urusan dikembalikan kepada Allah, yaitu dengan Allahu Akbar, kemudian sedekap. Nah, dengan sedekap ini kita langsung connect kepada Allah, membaca ketentuan-ketentuan sholat, sunnah-sunnah sholat, rukun-rukun sholat dan seterusnya. Nah, di dalam kita membaca doa iftitah, paling tidak kita harus tahu maknanya. Jadi kalau seandainya kita mengerti maknanya, kita insya Allah khusyuk dalam sholat kita. Contoh, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah. Hidup, mati, urusan apapun itu lillah, yaitu untuk Allah
Robbi, Tuhan alamin, semesta alam. Nah, kemudian ketika kita ruku, subhana rabbiyal azimi, subhana maha suci, Robbi, Tuhan azimi yang maha agung, wa bihamdih, dan kami memuji Allah. Seperti itu. Jadi insya Allah kita dijamin khusyuk ketika melakukan sholat kalau kita benar-benar memahami artinya. Ketika sujud, ketika kita sujud, kepala ini kan tempatnya mahkota ini. Kalau kita dipegang kepala kita, itu kan merupakan pelecehan ya bagi kita. Akan tetapi kalau kepada Allah, kita rela kepala ini disejajarkan dengan ujung kaki. Lagian kita berucap ketika kita sujud, masih kita mengucapkan, mengakui kalau Allah itu betul-betul maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana maha suci Allah, Rabbi, Tuhan a'la maha tinggi ya. Jadi kita betul-betul mengabdi kepada Allah, betul-betul mengakui kebesaran Allah, seperti itu. Nah, kalau seandainya sholat kita sudah ketentuannya kita tercukupi, insya Allah kita bisa digolongkan sebagai orang yang muttaqin. Untuk selanjutnya, ya, ciri-ciri orang yang bertakwa selanjutnya yaitu mimma razaqnahum yunfikun, yaitu sebagian mereka yang mau menafkahkan rizkinya ya. Rizki ini sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya menafkahkan sebagian rizki ini bisa merupakan zakat mal, atau sebagian lagi mengatakan yang penting infak, segala macam infak atau sedekah. Akan tetapi sebagian tafsir lainnya mengatakan bahwasanya semuanya boleh, karena semuanya itu didasarkan karena ridho Allah, menafkahkan rizkinya di jalan Allah, baik itu infak maupun sedekah maupun zakat mal, sama saja. Artinya kita mengeluarkan sebagian harta kita dengan tujuan fi sabilillah. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu diantaranya adalah satu, orang yang mengimani atau percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizkinya di jalan Allah. Untuk ayat selanjutnya yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman bima terhadap apa yang unzila diturunkan ilaika kepadamu. Maksudnya ini kalau kepadamu ini maksudnya ini kan firman Allah. Jadi ini kan percakapan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Jadi yang dimaksud kepadamu ilaika itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Dan wama unzila min qablik, dan apa-apa yang telah diturunkan kepada orang-orang sebelummu, maksudnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, termasuk Nabi Isa dengan kitab sucinya Injil dan seterusnya, Taurat, Zabur, Injil itu. Wabil akhiratihum yukinun, dan kepada akhirat mereka tuh merasa yakin bahwasanya nanti itu akan ada kehidupan yang abadi setelah dunia, setelah kematian akan ada kehidupan abadi. Karena mereka ini faham sekali, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Untuk selanjutnya yaitu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, dan mereka itu adalah termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Jadi bertakwa itu ciri-cirinya adalah demikian, karena jaminan Allah terhadap orang yang bertakwa itu indah sekali, yaitu ada dalam surat Al-Ra'd ya, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan Allah terhadap orang yang bertakwa adalah tajri min tahtihal anhar, yaitu bagaikan sungai atau taman yang di bawahnya itu mengalir
sungai-sungai ya, sebagaikan sebuah taman yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai ya. Senantiasa berbuah. Sungai itu di situ ada pepohonan yang rindang dan selalu berbuah, dan buahnya itu tidak akan habis dimakan, tidak akan terus selalu berbuah seperti itu ya. Langgeng, buahnya itu langgeng karena ukuluha daimu wa dhilluha ya. Terus tilka uqbal ladzina taqau, itulah akhir atau kesudahan bagi orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirinan nar, adapun kesudahan atau akhir endingnya orang kafir itu adalah nanti di neraka. Nauzubillah min dzalik. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini membawa manfaat, membawa berkah, kita bisa mengambil hikmah-hikmahnya. Akhirul kalam, ilal liqa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.